Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Lisa Nur Fadilah dengan NIM 117. Saya Aura Prima Nur Astuti dengan NIM 116. Saya Talina Safan Asmi dengan NIM 118. Saya Agustin Dubaidi dengan NIM 119. Saya Rabita Nazila dengan NIM 120. Izin untuk menayangkan video hasil diskusi kami tentang CBL 1, yaitu pengaruh salinitas garam terhadap padi di Sulawesi. Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang paling rentan terhadap salinitas tinggi dibandingkan dengan gandum, sorghum, dan jagung. Pada lahan dengan salinitas EC 4 DS per meter, hasil produksi padi dapat menurun sekitar 10-15% menurut Hairmansyis tahun 2020. Perubahan iklim global memperparah kondisi ini melalui intrusi air laut dan peningkatan suhu yang menyebabkan naiknya kadar garam di tanah pesisir. Akibatnya, lahan pertanian yang terpapar salinitas semakin luas dan mengancam produktivitas padi nasional. Oleh karena itu, penelitian mengenai toleransi garam pada varietas lokal padi pesisir menjadi penting untuk menjaga ketahanan pangan, memanfaatkan lahan suboptimal, serta mendukung pengembangan varietas padi toleran salinitas yang berdaya saing dan berkelanjutan menurut Nursida dan Riono tahun 2023. Konteks dalam kasus evolusi, lahan pesisir Sulawesi yang digunakan sebagai budidaya padi tradisional pada umumnya memiliki lingkungan yang dinamis akibat pengaruh dari nutrisi air laut, pasang surut, serta kandungan garam yang tinggi. Tekanan ekologis yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama ini menjadi faktor seleksi pada padi untuk beradaptasi agar dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan salinitas yang tinggi. Fenomena seperti kemampuan sebagian varietas lokal untuk tetap tumbuh dan berkecambah pada kadar NaCl tinggi merupakan bukti awal evolusi mikro yang terjadi akibat tekanan lingkungan jangka panjang. Menurut Singh et al. 2021, toleransi garam pada padi dikendalikan oleh sejumlah lokus kuantitatif seperti SAT-OL dan SKC1 atau KHT15 yang berperan dalam menjaga keseimbangan ion Na+ dan K+ serta homeostasis seluler. Deskripsi detail kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Samsudin et al. 2024 di Sulawesi Tengah memberikan bukti yang nyata mengenai adanya kemampuan pada varietas padi lokal untuk beradaptasi terhadap sekaman salinitas. Pada penelitian tersebut digunakan 6 varietas padi kuku lokal yang diuji pada fase berkecambah dengan perlakuan larutan NaCl 0% sampai 1% menggunakan rancangan acak lengkap faktorial atau RAL. Hasil dari percobaan tersebut menunjukkan varietas padi kalendong memiliki kemampuan berkecambah dan mengalami pertumbuhan awal yang lebih stabil pada lingkungan dengan tekanan salinitas yang tinggi. Meskipun penelitian tersebut berfokus pada fenotipik, namun hasilnya mendukung secara empiris terhadap teori Singh et al. 2021 yang menyatakan bahwa toleransi salinitas pada padi memiliki dasar genetik yang kuat dan dikendalikan oleh sejumlah lokus kuantitatif seperti SAT-OL dan KHT15 yang berfungsi dalam menjaga homeostasis ion Na+ atau K+ serta kestabilan fisiologis tanaman. Oleh karena itu, varietas lokal seperti kalendong dapat diinterpretasikan sebagai hasil proses adaptasi evolusioner yang berlangsung lama terhadap tekanan ekologis khas lahan pesisir Sulawesi. Kemampuan padi bertahan di lahan bergaram merupakan hasil dari proses evolusi adaptif yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Di lingkungan pesisir dengan salinitas yang tinggi, hanya tanaman dengan sifat genetik tertentu seperti misalnya pengaturan keseimbangan ion Na+ dan K+ serta stabilitas sel yang mampu untuk bertahan dan bereproduksi. Melalui seleksi alam, gen-gen ketahanan diwariskan dan menjadi dominan dalam populasi. Penelitian genomik dan pemetaan QTL telah mengidentifikasi lebih dari 900 lokasi genetik yang berperan dalam toleransi garam. Beberapa gen penting tersebut memiliki peran dalam pengaturan ion dan juga ketahanan fisiologis. Hal ini membuktikan bahwasannya toleransi garam merupakan hasil kerja kompleks dari banyak gen dan bukan hanya dari satu gen saja.
Varietas lokal padi di Sulawesi adalah contoh nyata adaptasi lokal di mana tekanan lingkungan selama puluhan tahun itu membentuk populasi dengan ketahanan spesifik terhadap kondisi salin. Proses ini juga mencerminkan suatu evolusi mikro, yaitu perubahan frekuensi gen akibat tekanan seleksi. Baik, selanjutnya terdapat bukti evolusi. Salinitas garam mempengaruhi varietas padi pada Pulau Payau, Sulawesi yang dilakukan oleh Udori tahun 2011 di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Sulawesi. Ini mengalami peningkatan muka air laut mencapai 1 hingga 937 mm per tahun, sehingga dapat menyebabkan intruksi air laut meningkat dan meningkatnya salinitas tanah pesisir juga. Dampaknya itu mengalami penurunan hasil padi hingga 20% karena lahan itu beralih jadi tambak atau menambangkan garam. Kemudian ada adaptasi genetik sebagai bukti evolusi molekuler, di mana aktivitas gen HKT, OSHKT 1.5, OSHKT 2.1, OSHKT 1.1 itu dapat menjaga keseimbangan ion NaK+. Nah, OSHKT 1.5 ini dapat berevolusi untuk mengangkut kelebihan Na+ ke akar. Regulasi gen oleh OSBAG4, OSMYB106, OSSUH7, OSPRRR73 itu dapat menunjukkan evolusi gen adaptif pada tingkat genom. Kemudian ada gen HKT juga ditemukan pada selain padi, yaitu sorghum dan jagung. Hal ini dapat membuktikan bahwa konservasi evolusioner ini dapat terjadi di lintas spesies. Kemudian ada adaptasi fisiologisnya. Nah, padi ini mengalami adaptasi kemampuan untuk mengeluarkan garam dari akar dan daun. Kemudian ada respon stomata yang fleksibel di mana stomatanya akan menutup saat stres dan membuka saat pulih atau dalam keadaan non-stres. Kemudian akumulasi osmolit. Prolin, betainin, gula larut ini dapat menjaga keseimbangan air. Kemudian ada juga adaptasi biokimia. Nah, peningkatan aktivitas enzim antioksidan, SOD, katalase, peroksidase. Kemudian ada juga regulasi jalur askorbat, glutathione untuk meningkatkan stres oksidatif sebagai bentuk adaptasi terhadap salinitas garam itu sendiri. Kemudian ada kenaikan hormon ABA sebagai respon terhadap stres garam dan kekeringan. Kita ketahui bersama, perubahan iklim memberikan dampak nyata terhadap sistem pertanian di Indonesia. Kenaikan suhu, pergeseran pola curah hujan, serta meningkatnya intrusi air laut telah menyebabkan gangguan yang cukup serius terhadap ketersediaan air irigasi, kesuburan tanah, dan juga stabilitas hasil produksi pertanian. Dampak ini sangat terasa, terutama di wilayah hilir yang berdekatan dengan pesisir, di mana terjadi peningkatan kadar garam pada air dan juga tanah. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan hasil panen, tetapi juga menyebabkan kegagalan produksi pada beberapa musim tanam. Dalam menghadapi hal tersebut, para petani mencoba beberapa strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka mengembangkan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi di lingkungan setempat. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah dengan penggunaan varietas padi yang mampu tumbuh dan berproduksi di lahan dengan tingkat salinitas yang tinggi. Di wilayah pesisir Sulawesi, varietas padi lokal atau yang dikenal dengan landrace telah tumbuh dan juga berkembang secara alami selama bertahun-tahun di bawah tekanan salinitas. Proses seleksi alam ini menjadikan varietas-varietas tersebut memiliki kemampuan genetik dan juga fisiologis untuk bertahan hidup di lahan bergaram atau payau.
Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan toleransi garam pada varietas padi lokal di wilayah pesisir Sulawesi merupakan hasil dari proses evolusi adaptif yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang akibat tekanan salinitas dan juga intrusi air laut. Proses seleksi alam mempertahankan gen adaptif seperti saltol dan juga HKTI5 yang berperan menjaga keseimbangan ion, khususnya ion natrium dan juga kalium, dan stabilitas fisiologis tanaman. Proses seleksi tersebut menyebabkan sifat toleransi salinitas yang diwariskan secara turun-temurun sehingga terbentuk varietas yang lebih adaptif terhadap kondisi ekstrim seperti padi yang tahan pada salinitas ini. Hal tersebut menunjukkan adanya evolusi mikro berupa perubahan frekuensi genetik dalam populasi lokal yang terjadi akibat tekanan ekologis dalam jangka waktu yang panjang di lingkungan pesisir. Selain itu, kearifan lokal para petani di pesisir dalam menanam dan juga mempertahankan varietas yang tahan salinitas ini turut membantu pelestarian sumber daya genetik adaptif tersebut. Bagaimana dampak evolusi pada ekosistem? Jadi, evolusi pada padi pesisir berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian di wilayah dengan salinitas tinggi. Melalui proses seleksi alam, varietas padi lokal yang memiliki gen toleran terhadap garam mampu bertahan sehingga fungsi ekosistem tetap berjalan seperti melakukan fotosintesis, melakukan penyerapan unsur hara, dan juga memproduksi biomasa. Variasi genetik antar varietas menentukan perbedaan tingkat toleransi terhadap stres salinitas yang menunjukkan adanya pengaruh faktor genetik dalam adaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Tanaman yang toleran terhadap cekaman lingkungan mampu menunjukkan penyesuaian morfologi dan juga fisiologi yang dapat mendukung keberlangsungan hidupnya untuk bertahan di lingkungan ekstrim. Sehingga evolusi adaptif tidak hanya meningkatkan ketahanan spesies terhadap tekanan lingkungan, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas dan juga keberlanjutan ekosistem, khususnya pada pertanian di wilayah pesisir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.